Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad. Baik teman-teman semua, jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita di mata kuliah akuntansi keuangan lanjut ya teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai kombinasi bisnis teman-teman, dan hari ini kita akan mulai masuk ke dalam bagaimana melakukan pencatatan di dalam konteks kombinasi bisnis. Nah, mungkin ini sekilas teman-teman ya, ada beberapa yang perlu kita pahami bersama bagaimana model pencatatan di dalam kombinasi bisnis atau akuntansi kombinasi bisnis. Oke, saya mulai dari slide pertama teman-teman. Oke, jadi ini bagaimana proses yang terjadi dalam kombinasi bisnis atau metode pencatatan atau metode akuntansi di dalam proses yang terjadi antara perusahaan pengendali dan perusahaan target. Oke, jadi kapan suatu entitas dapat dikatakan melakukan kombinasi bisnis? Nah, kombinasi bisnis itu terjadi ketika akuisisi saham biasa perusahaan target oleh pengendali. Seperti pertemuan yang kemarin, ada perusahaan pengendali dan perusahaan target. Nah, proses kombinasi ini terjadi ketika perusahaan pengendali melakukan akuisisi atas saham biasa pada perusahaan target atau akan menjadi anak perusahaan nanti teman-teman ya. Nah, jadi ada kombinasi antara perusahaan pengendali dan perusahaan si target. Nah, itu yang disebut sebagai kombinasi bisnis. Ada pembelian atau akuisisi saham ya, dalam hal saham biasa teman-teman ya. Karena pada saham biasa ini seorang entitas pengendali memiliki hak suara atas saham atas perusahaan targetnya. Kemudian, kapan ini terjadi teman-teman? Pada perusahaan yang bagaimana ini terjadi teman-teman? Nah, kombinasi bisnis ini terjadi pada perusahaan dengan konteks perusahaan publik atau perusahaan yang menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, artinya ada perusahaan terbuka teman-teman ya, perusahaan publik yang sahamnya bisa dibeli oleh perusahaan lain. Nah, kemudian bagaimana proses kombinasi bisnis ini terjadi teman-teman? Nah, pada proses kombinasi bisnis ada namanya perusahaan penilai. Nah, kenapa dibutuhkan perusahaan penilai teman-teman? Nah, karena dalam proses kombinasi bisnis tersebut, ketika atau sebelum dari perusahaan pengendali membeli perusahaan target, maka harus dilakukan penilaian atas apa? Atas apa teman-teman? Atas perusahaan targetnya. Tujuannya apa? Untuk menentukan nilai wajar atas entitas. Entitas yang mana? Entitas target. Sehingga perusahaan pengendali dapat menentukan berapa seharusnya atau nilai wajar yang akan dibayar atas akuisisi dari perusahaan target tersebut. Itu teman-teman ya siklusnya. Jadi kombinasi bisnis itu terjadi antara perusahaan pengendali dengan target yang terjadi pada perusahaan publik dengan berdasarkan atas penilaian dari perusahaan penilai untuk menentukan nilai wajar atas aset atau apapun yang ada pada perusahaan target atau anak perusahaannya nanti teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ke slide yang kedua. Nah, jadi ini teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kombinasi bisnis ini terjadi ada dengan dua cara teman-teman. Perusahaan pengendali dapat membeli saham dari perusahaan target atau anak perusahaan. Yang kedua, kombinasi bisnis bisa terjadi jika atau dilakukan dengan cara menerbitkan saham atau saham si perusahaan pengendali menerbitkan saham diberikan kepada si pemilik dari perusahaan target. Nanti ada cara mencatatnya teman-teman ya. Contoh di sini saya contohkan PT Pinocchio mengakuisisi seluruh saham PT Abu Nawas yang jumlahnya 1 juta lembar saham dengan nilai 1.000 atau 1.000 per lembar dengan agio 200 per lembar saham, nilai per buku saham adalah 1.500 per lembar saham, harga akuisisi per lembar saham adalah 1.500. Nah, untuk PT Pinocchio menerbitkan 1 juta saham dengan nilai nominal 1.000 per lembar, sementara harga pasar per lembar adalah 1.500. Nah, seperti yang saya bilang tadi, proses kombinasi bisnis ini bisa terjadi dengan dua cara teman-teman. Perusahaan pengendali membeli saham dari perusahaan target atau perusahaan pengendali menerbitkan saham teman-teman. Nah, yang kebetulan di contoh ini si perusahaan pengendalinya adalah PT Pinocchio dengan PT Abu Nawas sebagai perusahaan target atau terkendali teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan metode akuisisi dengan cara menerbitkan saham. Nah, bagaimana proses perhitungannya teman-teman?
Nah, ketika PT Pinocchio ini membeli atau mengakuisisi perusahaan target, nah dilakukan dengan cara menerbitkan 1 juta saham teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman nanti menjurnal proses akuisisi ini, teman-teman akan mencatat investasi pada saham Abu Nawas. Nah, investasi pada saham Abu Nawas ini artinya adalah PT Pinocchio melakukan proses investasi kepada PT Abu Nawas. Sehingga PT Pinocchio ketika mencatat harus mencatat itu sebagai bentuk investasinya. Investasi saham ya. Kenapa investasi saham? Karena si PT Pinocchio ini mengakuisisi PT Abu Nawas dengan cara menerbitkan saham teman-teman ya. Sehingga jurnal yang akan teman-teman buat ketika proses akuisisi dengan cara menerbitkan saham adalah dengan mendebit investasi pada saham, kemudian modal saham. Modal saham kenapa di 1 juta teman-teman? Karena proses akuisisi yang dilakukan oleh PT Pinocchio dilakukan dengan cara menerbitkan saham. Sebesar berapa? Sebesar 1 juta saham dengan harga 1.000 per lembarnya. Sehingga modal saham yang diterbitkan oleh PT Pinocchio ini adalah 1M teman-teman ya. 1M. Nah, kemudian selisih antara nilai harga akuisisi PT Pinocchio atas PT Abu Nawas akan dimasuk ke dalam modal di store teman-teman ya. Sehingga jurnal yang akan teman-teman buat adalah investasi pada saham PT Abu Nawas senilai dengan jumlah lembar saham yang dibeli dari PT Abu Nawas dan dikali dengan harga belinya teman-teman ya. Kemudian debitnya adalah karena kita menginvestasikan berarti modal bertambah dalam bentuk apa? Modal saham teman-teman ya. Modal saham senilai 1M. Kemudian selisih dari kedua itu masuk dalam modal di store. Itu teman-teman ya. Ini bentuk contoh atau contoh soal ketika perusahaan pengendali menginvestasikan sahamnya, mengakuisisi perusahaan target dengan cara menerbitkan saham atau dengan menggunakan saham. Oke, teman-teman ya. Lanjut. Kemudian mengenai harga akuisisi. Apa yang dimaksud dengan harga akuisisi, teman-teman? Jadi harga akuisisi adalah harga atau nilai atau biaya yang dikeluarkan dalam proses untuk melakukan akuisisi. Atau lebih ringkasnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau untuk menguasai entitas target. Berapa biaya yang dikeluarkan? Biaya apa aja? Seperti itu teman-teman ya. Contoh misalkan, ini saya contohkan lagi di soal atau di slide. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Intiseka mengakuisisi saham biasa PT Andaika sebesar 4 juta lembar dengan harga per saham adalah 1.400. Pengeluaran lain yang sehubungan dengan akuisisi tersebut adalah yang pertama ada biaya akuntan, kemudian ada biaya perusahaan penilai dan pihak lain yang terlibat akuisisi sebesar 200 juta teman-teman ya. Kemudian pengeluaran lain yang berhubungan dengan proses akuisisi adalah pengeluaran sehubungan dengan surat menyurat. Itu berapa nilainya? Adalah 15 juta. Nah, kemudian ada harga akuisisi yang dibayar dengan menerbitkan saham. Sama seperti kasus yang tadi ya. Untuk mengakuisisi PT Andaika, PT Intiseka menerbitkan saham sebanyak 2 juta. Dengan harga per lembar ada 2.800. Nah, saham ini diberikan kepada PT Andaika dan sisanya dibayar secara kas. Oke ya, fix ya. Jadi caranya adalah PT Intiseka mengakuisisi PT Andaika selaku PT target dengan menerbitkan saham. Artinya adalah dia tidak mengeluarkan kas teman-teman untuk sahamnya ya, tapi mengeluarkan kas untuk biaya-biaya yang lain. Sehingga nanti PT Intiseka akan mencatat ini sebagai ada pengeluaran kas dan ada penerbitan saham atau modal saham teman-teman ya. Berikut cara mencatatnya teman-teman. Oke, nah ini teman-teman ya. Sama seperti yang tadi teman-teman, ketika PT Intiseka ini mencatat akuisisi yang dilakukannya atas PT Andaika, maka dia akan mencatat investasi pada saham. Ini nilainya dari mana teman-teman? Nilainya adalah dari 5,6 M ini nilainya adalah dari harga akuisisi atau yang berapa harga entitas dari PT Andaika tersebut. Nah, kemudian beban senilai 215 atau 215 juta. Ini nilainya adalah dari biaya akuntan, biaya perusahaan penilai, dan biaya surat menyurat. Ini termasuk dalam beban. Nah, ini dibayarkan secara kas, sehingga ada pengurangan nilai kas. Di bawahnya teman-teman senilai 215. Nah, debit kredit gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan saham biasa ini kan, pertama, PT Intiseka membeli saham PT Andaika seharga 5,6 M dengan menerbitkan 2 juta saham seharga 4.000 teman-teman ya. Oh salah teman-teman,
Sebenarnya harganya 2.000 teman, maaf salah ya, yang di slide ini harusnya 2.000 sehingga nilainya adalah 4M teman-teman ya. Kemudian selisih dari saham biasa dengan investasi pada saham biasa itu adalah 1,6M. Ini termasuk dalam tambahan modal di store karena ini adalah selisih dari nilai yang diperoleh dari PT Andeka yaitu 5,6M dengan jumlah saham yang diterbitkan yaitu 4M teman-teman ya. Oke, harusnya di sini 2M teman-teman ya. 2 juta kali 2M kali 2.000 ya sama dengan 4M. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini adalah proses bagaimana kita menentukan berapa harga perolehan dari akuisisi terhadap suatu entitas. Oke, teman-teman ya, lanjut ya. Nanti kalau ada teman-teman masih bingung, silahkan ditanya di forum diskusi teman-temannya di learning. Nah, jadi teman-teman bisa bertanya semuanya ini. Oke, ini saya jelaskan di video berkaitan dengan proses dulu. Nanti teman-teman biar teman-teman bingung, nanti teman-teman bisa tanyakan di learning. Nanti saya jawab di sana ya. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana si perusahaan eh, penilai menentukan nilai wajar atas aktiva yang ada pada perusahaan yang lain yang mau diakuisisi. Nah, oke, alokasi harga akuisisi. Jadi, di sini ada penilaian nilai wajar atas aktiva yang dimiliki oleh si perusahaan terkendali atau target. Teman-teman bisa lihat ya, nanti saya share di learning. Nah, berkaitan dengan kekayaan pemegang saham. Jadi ini berkaitan dengan nilai nominal, agio saham, dan laba di saham. Jadi ini adalah total dari angka yang ini teman-teman. Pertama dari modal saham 5M, ini harusnya 5M teman-teman ya. Kemudian agio saham 500 juta seharusnya dan laba di saham. Jadi ini adalah kekayaan pemegang saham yang akan diakuisisi oleh si perusahaan pengendali teman-teman ya. Nilainya adalah 6,5M. Oke, 6,5M teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian, nah berkaitan dengan ini, setelah dari perusahaan pengendali melakukan penilaian atas aset yang ada pada perusahaan terkendali, maka akan timbul nilai antara over value atau under value. Maksudnya bagaimana teman-teman? Apakah nilai wajar lebih besar daripada nilai buku? Nah, ketika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, maka ini akan menambah kekayaan si pemegang saham ya. Oke, kekayaan si pemegang saham teman-teman ya. Sehingga ini akan menambah nanti ke yang ini ke 6 juta, dari 6.500.000 ketika nilai wajar lebih tinggi maka akan menambah dari modal yang dimiliki oleh si perusahaan terakuisisi atau perusahaan terkendali atau perusahaan target. Nah, sehingga nanti akan muncul angka seperti ini teman-teman ya. Nilai buku dari kekayaan pertama mulai dari saham, kemudian agio, dan yang terakhir adalah laba ditahan akan ditambah dengan under value. Ketika terjadi over value, maka ini akan mengurangi teman-teman. Karena ini prosesnya under value, nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku, maka total dari kekayaan ditambah dengan nilai wajar. Atau selisih nilai wajar dengan nilai buku. Maka ketemulah kekayaan yang diperoleh pada nilai wajar yaitu 6,8M. Oke, sejauh ini paham teman-teman, insya Allah ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan. Kita pelan-pelan di learning nanti ya. Oke, selanjutnya. Oke. Setelah kita menentukan nilai wajar dari sebuah entitas, kemudian perusahaan entitas memiliki atau harga akuisisi dari total keseluruhan perusahaan itu adalah, taruh di sini adalah 7M atau harga jual dari si perusahaan terakuisisi atau perusahaan target adalah 7M. Nah, ini adalah hitungan kita yang tadi yang 6,8M. 6,8M ini adalah nilai wajar, teman-teman. Nilai perhitungan kita berdasarkan perusahaan penilai ya. Nah, sehingga nanti akan timbul ternyata ada selisih antara harga akuisisi dengan nilai wajar teman-teman. Nah, ini dimasukkan ke dalam goodwill teman-teman ya. Goodwill itu adalah selisih antara harga akuisisi dengan nilai wajar, sehingga karena kepemilikan kita sebagai perusahaan akuisisi adalah 80%, maka goodwill ini pun akan dibagi teman-teman ya. Ada 80% untuk kita sebagai perusahaan pengendali dan ada 20% untuk perusahaan non pengendali. Artinya adalah pemegang saham selain kita. Ya, kita punya 80%, berarti hak kita adalah 80% dikali dengan 2 juta. Nah, selanjutnya adalah untuk kepentingan non pengendali itu haknya adalah 40 juta atau 20% dari 200 juta. Oke, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana pembukuan atau bagaimana pencatatan yang akan dilakukan oleh entitas
akuisisi, setelah kombinasi bisnis. Nah, bagaimana kita mengakui hak kita di perusahaan target? Itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah ketika perusahaan anak atau perusahaan target memperoleh laba, teman-teman ya. Jadi kita sebagai perusahaan pengendali harus mencatat itu sebagai bentuk tambahan investasi kita di perusahaan terkendali atau target, teman-teman ya. Contoh di sini, jurnal yang akan dibuat ketika nanti perusahaan anak atau perusahaan target memperoleh laba adalah investasi kita bertambah di perusahaan terakuisisi senilai dengan total saham yang kita miliki, yaitu 80%, dan itu kita akui sebagai pendapatan, teman-teman ya. Oke, setelah itu nanti ketika pembagian dividen atau distribusi laba dalam bentuk pembagian dividen oleh perusahaan target, kita akan mengakui itu sebagai bentuk piutang, teman-teman ya. Karena kita belum mendapatkan nilai kas atas pendapatan yang diperoleh perusahaan anak, teman-teman. Sehingga kondisi ini akan mengurangi nilai investasi kita yang ada di perusahaan target, gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah model jurnal, tinggal dibalik aja teman-teman ya. Ketika perusahaan target memperoleh pendapatan, maka itu akan secara otomatis mempengaruhi nilai investasi kita yang ada di perusahaan target. Kemudian selanjutnya ketika pembagian laba atau pembagian dividen asal laba, maka itu kita akan mengakui sebagai piutang, teman-teman ya. Kita akan mengakuinya sebagai piutang. Selanjutnya adalah nilai investasi kita yang ada di perusahaan target itu akan berkurang ya. Selanjutnya nanti ketika kita menerima kas, maka kita akan membuat jurnal penerimaan kas. Kas di debit dan piutang dividen di kredit. Harusnya seperti itu teman-teman ya, secara logikanya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kemudian pendapatan investasi dalam laporan keuangan. Jadi, investor akan mencatat pengumuman dividen tersebut sebagai jumlah yang akan diperoleh berdasarkan jumlah kepemilikan atas saham dengan ayat jurnal sebagai berikut. Ya, jadi si perusahaan kita sebagai sebagai perusahaan pengendali di laporan keuangan, kita akan mencatat ini teman-teman ya. Ketika kita memperoleh atau ketika perusahaan target memperoleh laba, maka kita dapat mengaku itu sebagai piutang, teman-teman. Nah, pengakuannya adalah sebagai piutang dividen karena kita belum menerima kas, teman-teman. Piutang dividen pada pendapatan dividen. Nilainya berapa, teman-teman? Nilainya adalah 80% kali jumlah laba yang diperoleh oleh si perusahaan target. Itu teman-teman ya logikanya. Baik, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan silahkan dimasukkan di kolom di forum diskusi di learning ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.